baik yang hadir di gedung gereja maupun yang hadir di ruang live streaming YouTube pada malam hari ini. Bapak Ibu, melalui bacaan kita Wahyu 21 ayat 27, bagi yang sudah membaca SBU, tema kita malam ini adalah ensiklik Laudato Si, di mana latar belakang Wahyu 21-27 ini dikaitkan dengan penglihatan yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos pada saat dalam penganiayaan dan tekanan yang dihadapi jemaat Kristen pada saat itu untuk memberikan penghiburan serta keyakinan untuk berpengharapan tentang Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah yang menggambarkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang akan dijanjikan di masa yang akan datang sebagai kota suci, dan Yerusalem baru. Kalau kita baca di ayat 5 dikatakan, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Malam hari ini kita diajak untuk tetap selalu percaya akan apa yang Tuhan sudah firmankan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu pasti akan Tuhan genapkan. Melalui ayat ini kita diajak juga untuk selalu memiliki pengharapan dalam janjinya bagi orang percaya. Untuk itu kita haruslah hidup dalam kekudusan, kebenaran, dan iman yang setia sampai pada akhir kepada Allah, agar saudara dan saya tertulis dalam kitab kehidupan, yaitu sebagai orang yang percaya, saudara dan saya yang selalu hidup dalam persekutuan, ketaatan akan firman-Nya yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan malam ini berbicara tentang siapakah yang akan tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Sedangkan tema kita berbicara atau berjudul ensiklik Laudato Si, yang berfokus pada isu-isu lingkungan atau alam ciptaan Tuhan dan tanggung jawab kita untuk menjaga dan melindungi alam ciptaannya sebagai pijakan kita bersama, di mana kita hari ini boleh tinggal. Namun meskipun tidak ada hubungannya langsung, ada nilai-nilai yang terkandung dalam Laudato Si yang terkait dengan pesan bacaan kita malam ini, yaitu betapa pentingnya kita untuk memperhatikan tanggung jawab kita terhadap ciptaan Tuhan dan untuk menjaga harmoni antara manusia, alam dan Allah yang penekanannya perlu suatu pertobatan ekologi. Saya akan ulang, di mana pentingnya untuk memperhatikan tanggung jawab kita terhadap ciptaan Tuhan untuk menjaga harmoni antara manusia, alam dan Allah yang penekanannya adalah pertobatan ekologi. Nah, suatu keharmonian adalah di mana kita dituntut
untuk hidup berdampingan dan berdamai dengan alam sekitar kita dengan tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, di mana manusia saat ini diundang dalam pertobatan ekologi ini untuk mengubah cara hidup agar kita lebih ramah lingkungan dan menjaga keberlanjutan alam yang sejalan dengan tujuan bacaan kita malam hari ini, di mana kita diingatkan akan pentingnya memiliki iman yang hidup dan bertobat agar kita, Bapak dan saudara-saudara sekalian, tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Mungkin ada yang bertanya atau ada yang belum membaca, ya saya juga jujur dengan tema ini saya jadi banyak juga dituntut untuk membaca apa sih yang dimaksud dengan Laudato Si itu. Ya kalau ensiklik itu sepengetahuan saya adalah suatu surat atau amanah yang dituliskan oleh Paus Fransiskus. Ensiklik ini tentang Laudato Si ini ketika itu ditulis pada tahun 2015 dan diamanahkan secara universal kepada ciptaan manusia. Laudato Si ini adalah untuk mengajak dan mengingatkan manusia untuk peduli terhadap alam semestanya. Dalam Laudato ini kita diajak, saya mencoba menyimpulkan 3 hal bagaimana ajakan secara universal ini tentang Laudato Si ini. Yang pertama, kita melihat bumi ini sebagai tempat hidup kita, di mana saudara dan saya sebagai ciptaannya yang dipercayakan untuk mengelola, menjaga, dan memeliharanya atas semua ciptaannya. Tadi kita sudah baca secara responsoria di dalam Mazmur 24 ayat 1. Saya akan bacakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Kitalah yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan merawat ciptaan Tuhan. Di poin yang kedua ialah kita diajak untuk menanggapi akan seruan bumi yang semakin rusak akibat ulah manusia, di mana sosial ekologi yang sedang krisis seperti kita tahu terjadi perubahan iklim, terjadi masalah air, banjir, terjadi polusi, terjadi kemerosotan kualitas hidup manusia, dan kemerosotan sosial dan seluruh ekosistem di mana saat ini kita boleh tinggal di muka bumi sebagai anugerah ciptaan Tuhan yang terus boleh kita nikmati bersama. Poin yang ketiga adalah kita dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku pertobatan ekologi, di mana kita sebagai orang percaya yang Tuhan telah panggil kita untuk menjaga dan merestorasi hubungan yang harmonis antara manusia, alam, di mana semua ini melibatkan suatu perubahan sikap, kesadaran, dan tindakan yang berkelanjutan terhadap semua ciptaan Tuhan. Melalui pertobatan ekologi, kita diajak untuk membangun dan memulihkan kembali hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan yang dihubungkan dengan iman percaya kita kepada Allah, sehingga setiap kita mampu
akan melahirkan pola pikir dan pola hidup dalam bingkai keseimbangan ekologis, di mana saudara dan saya diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengurus dan memperlakukan ciptaannya serta isinya dengan rasa hormat dan rasa syukur. Bapak-bapak yang terkasih, melalui bacaan kita ini kita akan coba menjelaskan atau kita akan merenung tentang bacaan di ayat 27, di mana tentang kitab kehidupan. Di ayat ini kita diajak sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus untuk terus menjadi miliknya. Karena setiap kita pasti akan rindu menjadi bagian atau menjadi daftar di dalam kitab kehidupan itu. Dan setiap mereka yang akan masuk dalam kitab kehidupan itu atau akan masuk ke dalam langit dan bumi baru serta akan hidup berbahagia dan dengan Tuhan Yesus. Kita akan bisa baca nanti di rumah di pasal 21 itu ayat 1 dan 8. Tetapi ajakan kita malam hari ini melalui bacaan kita, setiap kita adalah milik Tuhan dan setiap kita juga merindukan setiap kita ada nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan itu. Dan di dalam kerajaan Allah yang baru, kita tahu tidak akan ada tempat bagi dosa, kejahatan, bahkan kenajisan. Yang ada hanyalah kebenaran dan kesucian di dalamnya. Melalui bacaan kita malam hari ini, saya coba memberi atau mencoba merajuk dalam bacaan kita di ayat 27 ini perihal kenajisan. Kenajisan merajuk pada segala sesuatu yang tidak suci seperti dosa atau noda, bahkan kekejian moral sebagai salah satu bentuk keberdosaan manusia di hadapan Tuhan yang tidak sejalan dengan ajaran Tuhan. Merajuk tentang kekejian adalah tindakan kita sebagai manusia yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, seperti kekerasan, keserakahan, dan lain sebagainya, yang akan mengakibatkan penderitaan, kerusakan atau kehancuran pada orang lain, seperti merugikan sesama manusia dan merusak lingkungan. Dan itu di mana-mana kita tahu sudah terjadi, seperti kerusakan hutan, dan yang mengakibatkan adalah kehidupan semakin kacau. Kalau boleh juga kita merajuk perihal dusta, adalah hal-hal yang tidak benar, yang akan menyesatkan saudara dan saya, dan akan berdampak bagi hubungan baik bagi sesama kita. Melalui ayat ini, firman Tuhan ingin menegaskan di mana kita tahu setiap kita yang akan ada di dalam kitab kehidupan, dialah orang-orang yang telah menerima keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus,
yang hidup dalam kesetiaan dan melakukan kehendak-Nya. Dan setiap kita yang melakukan firman Tuhan, dialah bagian dari kerajaan Allah. Dan untuk itu kita diajak terus untuk menjaga dan melindungi lingkungan alam serta hidup kita dalam harmoni dan penciptaan Allah. Baik melalui tindakan nyata dalam merawat alam maupun melalui perubahan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai ekologi di mana hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan yang selalu menjaga dan merawat alam agar tercipta alam berkelanjutan sehingga kehidupan alam boleh bagi generasi-generasi penerus. Mereka boleh menikmati kehidupan apa yang juga kita rasakan akan lebih baik, akan lebih bagus dari kehidupan sekarang yang sudah dirusak oleh ulah tangan manusia. Dan untuk itulah kita diajak untuk memiliki tanggung jawab moral, menjaga, memelihara ciptaan Tuhan melalui alam yang kita boleh lihat, kita boleh rasakan dalam setiap kehidupan kita sebagai karunia yang diberikan Allah kepada saudara dan saya. Melalui bacaan malam hari ini, kita diajak juga untuk terus menjadi pelaku-pelaku yang terus menyuarakan, menyerukan agar lingkungan alam dan kelestariannya terus terjaga, sehingga akan memberikan dampak bagi dunia di sekitar kita, yang mana saudara dan saya telah menerima akan anugerah keselamatan dari Allah melalui iman percaya kepada Yesus Kristus, sehingga hidup kita tetap setia kepada Yesus Kristus, di mana kita telah memperoleh jaminan keselamatan dan sebagai ahli warisnya. Saya akan baca firman Tuhan di Wahyu 3 ayat 5 sebagai penutup. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Saya akan ulang, barang siapa yang menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Ayat ini menggambarkan tentang orang-orang yang menang, di mana nama kita tidak akan pernah dihapus dari kitab kehidupan, dan Tuhan Yesus akan terus mengakui. Dan percayalah, Tuhan tetap setia dalam setiap janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita.